Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ahli sidqi wal wafa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa berjumpa kembali. Sehat walafiat, alhamdulillah. Di awal bulan, alhamdulillah. Masih ya? Kesempatan, kenikmatan, keimanan yang luar biasa masih kita dapatkan, masih kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah termasuk orang-orang yang hadir di sini. Alhamdulillah. Mari kita luruskan niatnya. Jadikan niat kehadiran di sini satu, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mencari ilmu, yang ketiga bersilaturahmi, yang keempat berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Begitu, biar banyak dapatnya. Ini adalah kenikmatan yang Allah berikan, bukan karena kita rajin ya, karena Allah sangat menyayangi kita. Banyak yang lebih rajin dari kita, cuman gak bisa hadir, jadi rajin gak hadir. Tapi kita walaupun kurang rajin, dihadirkan oleh Allah di sini dalam keadaan bahagia. Mudah-mudahan yang lagi bingung jadi bahagia gitu ya. Yang lagi sedih jadi apa? Gak sedih lagi. Oh, gak sedih lagi. Yang lagi punya hutang, hutangnya lunas. Amin. Kalau dibayar. Baik. Mudah-mudahan bisa bayar hutang ya. Kita gak punya hutang saat kita meninggal. Ada yang mau duluan, Bu? Jadi gak apa-apa loh, dijamin masuk surga selama ikhlas mah. Ini apalagi di majelis talim ini. Gimana, Bu? Ada mikir-mikir ya? Salawat dan salam kita sama-sama sampaikan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebagaimana saya sampaikan, tema sebenarnya ini temanya sudah terbiasa ibu-ibu baca. Cuman saya mengingatkan kembali saja. Dan ini diajarkan setiap sholat kita baca apa? Sebelum itu, sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min
Oh saya mah enggak gitu. Ada yang ada binar. Ada banyak riwayat ya, ada beberapa riwayat. Ada yang min adzabil qabri wa min adzabi jahannam. Ada yang min adzabil qabri wa min adzabin nar. Jadi semuanya benar. Sebenarnya jahanam juga nar juga. Nah ini sudah biasa kita baca kadang-kadang. Gimana? Emang kan rukun sholat cuma sampai sholawat doang ya? Kita itu cuma sampai fil alamina innaka hamidun. Itu rukun sholat sampai situ. Nah, habis itu salam deh kalau nggak mau. Tapi kalau panjang mau ditambahin doa, yaitu itu doa diantaranya doa itu doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Doa ini penting, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di hadis disampaikan bahwa Rasulullah mengajarkan doa ini seperti mengajarkan Quran. Jadi maksudnya Quran kan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saking pentingnya doa ini, Rasulullah pun mengajarkan doa ini kepada sahabat, mentalakikan. Jamaah sekalian yang berbahagia, bahkan saking pentingnya doa ini, Rasulullah membiasakan membacanya di waktu istijabah, waktu ijabah, yaitu sebelum salam, atau di dalam hadisnya itu khalfa kulli shalah, di ujung salat. Jadi banyak yang mentafsirkan ya khalfa kulli shalah itu. Ada yang bilang setelah salat, ada yang bilang di ujung salat sebelum salam. Nah begitu. Nah ini penting sekali karena doa ini ketika Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari fitnah yang ini, kita betul-betul orang yang selamat. Kalau tidak terjaga dari satu fitnah saja, dipastikan kita bukan orang yang langsung selamat begitu. Kita rinci ya. Yang pertama apa? A'udzubika min adzabil qabri. Minta dijaga, ya Allah, saya memohon kepadamu, berlindung ya. Berlindung kepadamu min adzabil qabri, dari siksa kubur, atau bisa diartikan fitnatul qabri. Siksa kubur itu bukan berarti yang dikubur saja, tapi maksudnya adalah yang masuk ke alam barzakh. Alam barzakh itu adalah setelah meninggal, menunggu yaumil akhirah. Jadi orang yang sekarang meninggal kan belum kiamat, berarti ada di alam barzakh. Cuman kebanyakan orang biasanya yang meninggal itu dikubur, makanya diambil yang paling banyak, adzabil qabri. Aslinya adalah fil barzakh, di alam barzakh, minta selamat di alam barzakh. Karena alam barzakh itu adalah pintu masuk, bisa masuk surga atau masuk neraka. Kita kan suka doa tuh kalau ada yang meninggal ya, yang jarang kita. Doanya kan Allahumma ij'al qabrahu apa Bu? Raudhatan
min riyadil jannah wala taj'alha hufratan min hufari niron. Alhamdulillah molohok. Emang kagak dihafalin apa gitu. Kalau ada yang meninggal itu diantara doanya, ya Allah jadikanlah kuburannya jadi taman surga. Jangan jadikan kuburannya pintu masuk neraka. Makanya kan nanti di alam barzakh itu atau di alam kubur itu yang paling pertama itu adalah ada ujian. Ada ujiannya su'alul malakain. Ditanya oleh dua malaikat. Malaikat sapa? Munkar dan Nakir. Gak bisa disogok itu biar selamat gitu nyogok. Ntar aja tulis aja 10 nilainya, gak bisa. Nakir juga begitu. Ditanyanya satu, man rabbuka. Yang kedua, nabiyuka. 3, kitabuka atau imamuka. Yang keempat, teman ditanya, temannya siapa? Begitu pertanyaannya. Dihafalin juga sekarang. Nanti mah lain lagi. Karena ini masalah keimanan. Tapi setidaknya ngapalin lah. Gak apa-apa. Coba-coba masuk kubur gitu. Coba-coba masuk kubur ya, terbuka gitu. Ya hafalin. Nah, karena nanti yang menjawab itu bukan hanya lisan, tapi seluruh anggota badan jadi saksi ya. Bahkan kalau di akhirat mah nanti lisannya dikunci. Yang ngomong adalah tangannya, kakinya. Kayak ibu-ibu gitu. Kalau ibu-ibu kan kalau lagi nangis yang ditutup apanya? Kalau perempuan yang ditutup lisannya, kalau bapak-bapak matanya. Ngaku ibu. Gitu. Itu yang pertama. Karena dikubur itu kalau selamat pertanyaan ini masih ada yang lain. Tapi kalau pertanyaan ini selamat masih lebih ringan. Kalau dikubur selamat, kan kalau yang selamat pertanyaannya selesai 100% terjawab, malaikat sudah tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin. Nah, pengantin ya masih ada yang ngalamin. Ya tidur enak, udah tidur, nanti akan bangun-bangun tatkala hari kiamat. Sementara yang tidak selamat di dalam kubur itu disiksa. Ada yang dipukul, ada yang digencet sama bu. Sebagian ahli kubur, bukan ahli kubur ya, tukang kubur. Sebagian ada sebagian ahli yang tukang kubur itu ada yang menyaksikan sebagian tentang siksa kubur. Jadi ya percaya nggak percaya itu terserah ibu ya. Tapi diantaranya ada nama ulama yang diberi gelar Al-Haffar. Itu diantaranya. Itu kenapa dapat gelar Al-Haffar? Haffar itu bahasa Arab yang artinya tukang gali kubur. Jadi awalnya dia tukang gali kubur. Dia akhirnya mau belajar sampai menjadi ulama. Gara-garanya adalah dia menyaksikan pas saat mau nguburin orang
menyaksikan nikmat kubur. Jadi dia melihat seolah-olah orang itu mau dimasukkan ke taman yang indah luar biasa. Ditanya, akhirnya kan disamperin ke ibunya. Jadi ada ibunya masih hidup. Bu, orang ini, anak ibu ini kerjaannya apa sih? Nah gitu. Dia adalah thalibul ilmi. Nah ini diantara keutamaan thalibul ilmi, karena dia selalu mencari ilmu. Gak mesti mondok, pengajian juga sama. Nah itu dia menceritakan ke ibunya, Bu saya melihat ini. Dikira ibunya, dikira orang-orang dia halu. Halu. Tapi yang menjadikan dia akhirnya resign dari pensiun, dari jadi penggali kubur dan beralih profesi mencari ilmu itu, anak yang kedua si ibu itu juga sama. Jadi dia lihat anak yang keduanya itu ternyata apa? Dia diberi kayak itu juga, kayak taman juga masuk. Ya Allah ya Rabbi. Anak ibu yang kedua ini apa kerjaannya? Kata si ibu, ini kakaknya. Kakaknya biasanya ngasih bekal adiknya agar dia bisa belajar. Jadi ibu ini yang punya anak, yang punya cucu ya. Tahu lah. Ibu saat ini nyekolahin anak ditagih bayaran, niatin. Insya Allah itu termasuk mau beli surga juga. Anak kitanya yang belajar jadi thalibul ilmi, kitanya yang memberi biayanya. Bisa jadi Bu, saya bukan minta ya, bisa jadi ibu ngasih ustadz biar ngajarin, bukan ke saya, bukan transfer aja saya. Ngasih ustadz biar ngajarin ilmu, itu termasuk di dalam yang cerita. Nah itu. Jadi satu, kita minta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur atau fitnah kubur. Yang kedua, dari min adabi jahannam atau adabin nar. Nah ini mah udah jelas. Di dalam Al-Quran disebutkan kan, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, dia sukses, bahagia. Lah itu emang karena target akhir kita kan sama ya Bu. Ibu pengen masuk surga, saya pengen masuk surga, tetangga saya pengen masuk surga, sama semuanya. Nah makanya diantaranya adalah kita harus memohon kepada Allah agar kita dijaga dari api neraka. Di dalam hadis lain disampaikan, barang siapa yang memohon perlindungan dari neraka sebanyak 3 kali, maka neraka akan ngomong, ya Allah, jaga orang ini dari api neraka. Atau ada juga hadis lainnya menyampaikan, barang siapa yang memohon masuk ke dalam surga sebanyak 3 kali, surga akan ngomong, ya Allah, masukkan orang ini ke dalam surga. Ada doa yang ngumpul tuh, minta surga dan minta neraka. Asal jauh maksudnya, neraka jauh maksudnya dijaga. Apa doanya? Allahumma
inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Gimana Bu? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Satu kali lagi, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Udah 3 kali Pak. Surga dan neraka menjawab. Kata surga, ini orang ini ya Allah minta masuk surga, masukin ya Allah. Kata neraka, ya Allah orang ini pengen dijauhkan, diselamatkan dari neraka, ya Allah selamatkan. Neraka pun doain kita. Hafal ya Bu? Hafal nggak? Belum itu. Hafal tidak? Nah dihafalin. Dan neraka itu kan dahsyat. Azabnya paling ringannya aja adalah sendal doang. Mau dikasih sendal dari api neraka nggak mau. Abu Lahab ya, Abu Lahab itu didapat syafaat dari Nabi, disiksanya ringan saja, yaitu dipakein sendal dari api neraka. Pas kaki nyentuh sendal doang ya, sendal tapi dari api neraka. Digambarkan di dalam hadis, ketika kaki nyentuh sendal itu, ubun-ubun langsung pecah, panas. Naudzubillahi min dzalik. Kan kita suka doa juga ya, Allahumma hasibni hisaban yasir. Kata Rasulullah, man nukisya udziba. Kalau nanti saat dihisab itu dipertanyakan, kenapa kamu begini? Nah ini pasti disiksa. Tapi nggak apa-apa, yang penting diampuni oleh Allah Subhanahu. Duh kayak serem banget ibu-ibu ini. Nah iya, kita ya minta dari apa? Dari fitnah jahanam atau azab jahanam agar dijaga. Mudah-mudahan ibu-ibu solehah di sini semuanya belum doanya diselamatkan dari api neraka beserta keluarganya. Makanya ku anfusakum wa ahlikum. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, min fitnatil mahya. Mahya artinya kehidupan. Fitnah itu banyak arti ya. Bisa fitnah itu berarti siksa. Bisa juga fitnah itu berarti kekafiran atau kemusyrikan. Yang sudah hafal kita itu wal fitnatu asyaddu minal qatli, yang ada di surat Al-Baqarah. Itu ulama sepakat makna fitnah di situ adalah kemusyrikan, kekafiran, tidak beriman kepada Allah. Kita suka jadi dalil, betul dalilnya wal fitnatu asyaddu minal qatli, tapi bukan fitnah bahasa Indonesia. Kalau fitnah bahasa Indonesia kan menuduh orang tanpa bukti. Tanpa bukti yang jelas itu fitnah. Kalau fitnah bahasa Sunda itu singkatan, kejepit ngeunah. Bahasa Sunda fitnah juga. Jadi kejepit ngeunah. Nah itu. Ya, fitnatul mahya itu apa? Lah emang kehidupan itu aslinya kan ujian, fitnah. Allah sebutkan bisa yang jadi fitnah itu bisa anak, harta kita, suami loh, itu bisa jadi fitnah. Orang disebutin ilamu anamal hayatud dunya, inna ilamu
annama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah. Amwal, harta bisa jadi fitnah. Terutama fitnah yang umum itu kalau disimpulkan oleh para ulama adalah yang pertama adalah syahwat. Syahwat itu bukan hanya syahwat alami kita ya, tapi bisa syahwat keinginan yang luar biasa ya. Bisa syahwat jabatan, pengen jadi RT, ada gitu. Di sini ibu-ibu pengen jadi RT, syahwat jabatan. Nah itu jabatan juga pan. Syahwat jabatan, pengen jadi ibu PKK, misalnya pengen jadi presiden. Atau syahwat dunia. Syahwat dunia adalah amwal, kekayaan. Pokoknya sampai kita lupa tentang diri kita, gitu ya. Itu juga syahwat. Bisa jadi syahwatnya itu adalah syahwat ingin dipuji. Pengen deh ada orang, makin muda aja sekarang nyacet pakai skincare apa? Nah, ibu-ibu kan begitu ya. Nah, kenapa sih gitu kadang-kadang? Nah, ini suka begitu. Makin cantik aja ya. Pakai apa sih? Langsung itu. Nah, gitu. Nah, itu juga syahwat juga itu. Dunia juga. Kita pengen dipuji. Pengen begitu ya. Kalau pengen dipuji oleh Allah nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang muji, makin cantik aja. Alhamdulillah, emang cantik. Lah itu, man khalaqal insana fi ahsani taqwim. Nah, gitu. Begitu. Atau pengen diperhatiin mulu. Kalau ada yang nggak bilang Bu Haji tuh sebel. Misalnya Bu Haji, Bu Ustazah, misalnya Bu RT, ya. Nah gitu misalnya, itu juga syahwat, itu syahwat dunia. Yang kedua binatil mahya itu syubuhat. Syubuhat itu remang-remang, hal yang remang-remang. Nah ini banyak yang terjerumus. Gara-gara syubhat ini banyak sekali yang akhirnya bermusuhan, bahkan menganggap orang lain itu lebih rendah. Kalau syubhat ini harus dengan ilmu, harus belajar. Kayak tadi misalnya kalau nggak belajar itu, dia salah, orang mah kita mah ada binar kok yang benar, bukan ada bi jahannam gitu. Kalau nggak belajar mungkin gitu. Tapi kalau yang belajar kan tahu emang ada dua-duanya riwayatnya. Nah begitu. Itu syubhat. Syubhat itu pokoknya remang-remang nih, gak jelas. Ya kalahkannya kalau syubhat itu dengan ilmu. Kita harus belajar. Jadi kita bisa yakin kebenaran. Makanya pamanittaqo syubhat faqad istabra'a lidini. Yang selamat dari syubhat itu dia telah menyelamatkan agamanya. Syubhat ya. Ya syubhat remang-remang, remang-remang antara ini gak jelas, ini gak jelas. Nah itu tengah-tengahnya adalah syubhat. Ya, jangan hati-hati dengan syubhat. Yang ketiga jahalat, kebodohan. Itu juga fitnah dunia. Banyak, mungkin saya juga kadang-kadang, ya nggak kadang-kadang juga sih, menikmati kebodohan. Ada orang yang menikmati kebodohan. Ya nggak di sini, nggak, cuman suka ada. Bukan orang TRP sih. Kalau orang TRP mah lebih-lebih. Jadi beragama mah jangan berlebihan, atau biasa aja, tengah-tengah aja. Kalau tengah-tengah aja itu kagak jelas. Nah, kadang-kadang ada nggak saya itu? Ya itu bisa jadi jahalat, kebodohan. Yang kelihatannya kayak benar, tapi itu
kurang. Ya maksudnya kalaupun tidak bisa 100% tidak perlu berkomen-komen begitu. Ya saya belum bisa begitu ya, mudah-mudahan bisa istiqomah gitu. Jangan mengatakan hal-hal yang kurang baik. Itu fitnati al-mahya. Fitnah mahya tuh banyak banget sih. Tahu-tahu tua-tua kita, ya kan? Saya aja di sini udah 9 tahun, gak berasa. Walaupun bertemu ibu-ibu mah nggak tahu. Tapi di TRP di blok aja udah 9 tahun, gak berasa kan? Itu fitnah juga, menikmati kehidupan dunia. Nah, jangan sampai kita lupa. Kita kan targetnya adalah ke akhirat, pengen masuk surga. Lupa kita menikmati dunia, akhirnya terjerumus di dunia. Sampai lupa kewajiban yang sebenarnya. Lupa melakukan kewajiban yang Allah wajibkan. Naudzubillahi min dzalik. Itu fitnatil mahya, fitnah kehidupan. Main TikTok gitu. Iya, kalau jualan nggak apa-apa. Ini cuma main TikTok buat ugal egol doang. Ini cantik ya gue. Ini pakai, ya bukan ibu-ibu di sini ya, paling di rumahnya. Di sini mah enggak. Jadi ini nggak sengaja gitu kan, misalnya mohon maaf ya, karena banyaknya ibu-ibu di sini kan, emang ibu-ibu ya. Jadi sengaja pakai filter gitu kan, biar terlihat ini. Ya itu yang suka main TikTok jangan pura-pura nggak tahu lah bu. Gitu. Iya di sini mah enggak, lagi pengajian. Main TikTok, scroll, lihat itu, tahu-tahu udah waktu asar. Perasaan tadi baru lohor, ya lohornya jam 3. Jadi kita luar biasa, emang enak banget di dunia ini. Ya jangan sampai kita melenceng menikmati dunia sampai lupa tujuan akhirat kita. Yang keempat, fitnati al-mamat. Fitnah apa? Fitnah mamat. Entar dulu ya. Fitnah dunia ini. Iya betul. Fitnatil mamat. Mamat itu ya mamat, kematian. Jangan ada namanya mamat, ada ya. Ya, fitnatil mamat, bukan terpinah mamat, fitnah kematian. Karena kematian itu luar biasa. Para salafus saleh mengatakan diantaranya adalah bisa jadi fitnah mamat itu fitnah setelah mati, jadi nanti alam barzakh juga termasuk di akhirat. Bisa jadi fitnah mamat itu adalah saat sakaratul maut. Nah ini saat sakaratul maut ini kan betul-betul pilihan yang luar biasa. Karena saat sakaratul maut itu kan antara husnul khotimah atau su'ul khotimah. Aslinya Allah yang tahu, tapi tanda-tandanya bisa kelihatan. Ya mudah-mudahan orang yang meninggal di tempat yang baik itu husnul khotimah. Orang yang meninggal saat melakukan kebaikan itu husnul khotimah. Tandanya mudah-mudahan ya. Orang yang meninggal di tempat yang buruk bisa jadi itu su'ul khotimah. Kita nggak tahu aslinya ya, karena kita tidak tahu dia sedang apa. Begitu. Nah di situ saat sakaratul maut itu penentuan antara apa tadi, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Yang paling ngeri adalah kita tidak membawa kalimatut tauhid. Lafaz Allah aja nggak sampai, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang meninggal hari ini husnul khatimah insyaallah. Enggak diambil ini. Ya bukan ibu yang lain. Bu sana. Ya, karena di situ
Pokoknya setan itu yang pertama, setan itu nggak bakalan berhenti mengganggu kita sampai kita benar-benar mati. Dipastikan benar-benar kita mati baru berhenti dia mengganggu kita. Jadi termasuk saat sakaratul maut. Makanya saat sakaratul maut itu betul-betul kebiasaan yang akan terjadi. Kalau kita kebiasaan ngomong buruk, nanti keluar juga omongan buruk. Kalau kebiasaannya baik, kalimat thayyibah, insyaallah hatinya baik, bersih, mudah-mudahan saat meninggal itu juga keluar kata-kata yang bersih. Ada orang yang menulis tentang lafaz Allah. Lafaz Allah ciptakan luar biasa. Sengaja Allah tulis itu juga, lafadznya itu kan gak perlu kita harus goyang-goyangin mulut juga, gak perlu kita capek-capek goyang-goyangin lidah, ucapin Allah cuma gitu aja, Allah dengan mudah. Siapapun mudah mengucapkannya. Orang yang sedang sakaratul maut, yang lagi sulit pun mudah untuk mengatakannya. Ini diantara keistimewaan lafaz Allah. Lafaz Allah itu karena mujizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kita biasakan saat menyendiri itu banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, setidaknya mungkin kalau nanti lagi sakaratul maut, yang ingat-ingat itu kalimat-kalimat thayyibah. Makanya saat sakaratul maut itu dianjurkan agar ditalqin, dipandu. Talqin itu maksudnya, kalau bisa ya, kalau bisa menyaksikan ya, dipandu, ditalqin dengan yang mudah-mudah aja. Jangan terlalu panjang, apalagi udah ngap-ngapan itu orang. Baca Allah aja, Allah, suruh baca Allah. Jangan baca, ya enggak salah ya, tapi kalau untuk talqinnya jangan baca Quran yang panjang-panjang, dia nggak bisa ngikutin. Kita pastikan agar dia itu mengucapkan kalimat Allah. Syukur-syukur mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau udah ngap-ngapan banget, dipandu. Biarkan suara yang masuk itu kalimat Allah aja. Kalau udah ngap-ngapan, kalau masih tenang mungkin bisa baca surat Yasin, baca apa aja, ya kalimat-kalimat thayyibah. Tapi kalau udah ngap-ngapan banget itu udah kelihatan mau meninggal, itu kalimat yang pendek aja, yaitu kalimat Allah. Itu dianjurkan agar ditalqin karena memang berat. Ada ulama yang menyampaikan bahwa tatkala sakaratul maut itu setan itu menyerupai orang-orang yang tercinta dan mengajak dia seolah-olah mengajak pada kebaikan. Jadi ngajaknya itu, nih ikut bersamaku gitu, insya Allah selamat gitu. Nah, padahal masuknya agar tidak selamat begitu. Makanya kita suka doa kan, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Suka doa itu. Wan najata minan nar. Ya Allah ya Rabbi ansi. Hawwin alaina fi sakaratil maut. Innas aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad, terus wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan taubatan wa rahmatan wa maghfiratan Allahumma hawwin alaina. Nah itu hawwin, mudahin. Jadi pengen kayak orang tuh mudah ya. Dan banyak ya sekarang karena musim ini TikTok, musim YouTube segala macam, banyak orang yang mudah sekali ya saat baca Quran meninggal gitu. Saat lagi doa meninggal, saat sujud meninggal, itu diantaranya. Tapi ada juga orang yang gak meninggal. Wah ya kayak kita. Nah alhamdulillah gak sakarat tapi ya.
Nah, jawab sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Do fitnatil mamat ya. Jadi bisa saja fitnatil mamat itu adalah dahsyatnya saat sakaratul maut. Atau fitnatil mamat itu ada keadaan kita nanti setelah meninggal. Ya, kita kan pengennya setelah meninggal pun selamat, tidak disiksa. Ya, diantaranya setelah meninggal tuh orang tuh yang ngomongin kita yang buruk-buruk, naudzubillah ya. Ada nggak yang gitu? Ngomongin orang yang meninggal gitu, orang meninggal. Itu jangan itu, sebutin aja yang baik-baik kalau meninggal, kasihan. Aduh. Satu lagi adalah fitnatil masih dajjal. Fitnah dajjal, lain dajjal Sunda, tenang. Kalau bapak-bapak, kalau di Sunda suka kena juga fitnah dajjal. Kalau di jalanan, dada jang bujal, dajjal. Jadi itu karena perlihatkan gitu ibu-ibu itu kayak perempuan-perempuan memperlihatkan dada dan bujal pada bapak-bapak. Pusing juga itu, fitnah dajjal juga. Tapi ini mah fitnah dajjal yang ini. Bener mikir aja bunuh. Nah, tapi ini fitnah dajjal yang beneran, Masihi ad-Dajjal. Dinamakan Masih karena kata Rasulullah SAW, seluruh bumi itu akan dikuasainya kecuali Mekah dan Madinah. Makanya dinamakan Masih. Dahsyatnya disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa tidak ada satu nabi pun atau rasul yang diutus ke muka bumi kecuali diperintahkan oleh Allah mengingatkan umatnya dari fitnah dajjal. Nah, saking dahsyatnya. Karena kalau saja tidak dijaga oleh Allah, banyak yang tertipu. Memang usia dajjal nggak lama. Dajjal yang asli ya, cuma 40 hari. Tapi satu hari bagai satu tahun, hari pertama. Hari kedua bagai satu bulan. Hari ketiga bagaikan satu minggu. Hari keempat dan seterusnya hari-hari biasa. Makanya disimpulkan itu jadinya 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Nah, Dajjal itu akan menguasai dunia kecuali Makkah dan Madinah. Ya, karena waktu. Di antaranya bagaimana biar kita terjaga dari Dajjal? Yang pertama kita membaca, merutinkan awal surat Kahfi, yaitu 10 ayat pertama. Yang kedua, kalau bisa menghafal ya, 10 ayat pertama surat Kahfi dihafal. Tadi kan dirutinkan, dibaca. Sekarang dihafal juga. Yang ketiga, kalau mendengar kabar tentang Dajjal, segera menjauh. Gak usah ditelusuri, gak usah diperpanjang. Karena khawatir kita kena fitnah. Yang keempat, memperbanyak diri beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kita memahami sifat Dajjal. Kalau Dajjal yang asli disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu matanya picak. Itu satu. Yang kedua, orang yang beriman, yang di hatinya ada iman, di jidatnya pasti dia akan melihat tulisan kafir. Dan orang yang paham, pasti dia akan mengetahui tipu-tipu Dajjal.
Yang terakhir di antara penjagaan kita dari fitnah Dajjal adalah membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat. Selain keutamaan surat Al-Kahfi itu cahaya, juga adalah menjaga dari fitnah Dajjal. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari 5 fitnah. Kita sama-sama baca yang pakai adabin. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal. Ada juga yang pakai wa min fitnati syarri masih dajjal. Ada yang pakai begitu. Mudah-mudahan kita semua dijaga dari 5 fitnah ini dan kita semua bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa ajmain. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.